Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kesempatannya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini saya lanjut pengajian kita untuk kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may ya'budullah alal harfi fa in asabahu khairun ma anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allahu a'lam. Dan setengah daripada manusia itu seorang yang berbuat ibadah ia akan Allah Ta'ala di atas harap, yakni murka yang satu, maka jika mengenai akan dia dapat kebajikan tetapi hatinya dengan dia, dan jika mengenai akan dia bala fitnah, terpaling ia atas murkanya dan hilang akalnya, gugur ia pada dunia dan akhirat. Yang demikian itu yaitu rugi yang amat nyata atasnya, maka sungguhnya mencelakan Tuhan akan seorang. Mencelakan Tuhan akan seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa di sini dijelaskan ada sebagian manusia itu seorang yang berbuat ibadah ia akan Allah Ta'ala. Jadi ada yang di sini penuh harap, ada yang penuh harap, ada yang tidak berharap. Jadi kalau penuh harap dijelaskan di sini celaka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sebetulnya untuk memandu kita untuk melihat bagaimana keadaan perjalanan perasaan kita masing-masing. Bahwa kata harap itu tentunya tidak jaranglah kita dengar. Kita selalu berharap. Berharap kepada sesuatu yang selain Allah. Berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah pun memang tidak beradab kalau dibilang. Berarti meminta, berharap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata harap yang kita dengar berarti itu muncul dari mana? Sesuatu yang muncul dari awal. Muncul dari nafsu atau dari akal. Kenapa dia muncul? Yang pertama memang karena pengenalan kita kepada Allah Ta'ala ini memang belum kenal, atau belum sempurna, atau masih dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan ini kita masih diwarnai oleh nafsu. Salah satu bentuk nafsu tadi itu adalah harap. Harap kepada makhluk, harap kepada yang lain. Karena apa? Sesungguhnya kita belum mengenal
apa yang terjadi pada kita ini tidak ada sedikit pun atau tidak ada sebiji jarah pun yang tidak Allah punya atau yang tidak Allah buat untuk awak. Tapi kenapa kita tidak yakin, tidak mengimani? Karena kita tuan-tuan dan puan-puan sesungguhnya masih belum mengenal. Wajar. Ketika kita tidak mengenal, maka yang mendominasi dalam langkah pikiran perasaan awak itu adalah nafsu awak. Salah satunya yaitu harap tadi. Karena yang berharap itu nafsu. Sesungguhnya nafsu ini kalaulah kita berharap kepada selain Allah, itu kan berharap kepada selain Allah. Kan itu dia. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, semua ini tidak ada yang tidak dari Allah. Kan gak ada. Kan tak ada satupun yang tidak dari Allah. Kan itu dia. Ini kajilah dulu kita tuan-tuan dan puan. Tapi dalam kenyataannya kita masih berharap kepada yang selain Allah itu. Berarti apa namanya kita itu? Masih dalam jalan yang tidak benar. Karena harap itu dari nafsu, sedangkan nafsu itu sama sekali itu sifatnya pasti dia menolak. Sifat nafsu, sifat akal pasti dia bertentangan dengan Allah Ta'ala itu. Memang itu dia. Dia memang bertentangan. Kerjanya memang tugasnya, pikiran ini, akal ini, nafsu itu, semua akan bertentangan. Tak ada dia yang lewat saja begitu. Tak ada dia yang terima. Memang itu dia. Apabila kita dalam perilaku hidup kita sehari-hari selalu bertentangan dengan apa yang ada, tandalah kita masih disitulah besar wilayah kita. Memang iya kita belum mengenal Allah Ta'ala. Itulah dia. Tak ada lagi tuh tuan-tuan dan puan-puan. Apalagi dibilang, jangankan kata guru lah. Kata kenyataan aja lah. Semalam saya dibilang Tuan Nawan, Tuan lewat itu lihat orang yang lewat. Begitulah kepada Allah tuh. Tingkat paham saya paham, tingkat rasa belum. Iya, tak ada saya bahas. Tapi bagi kita yang kuat saat ini, yang menggunakan nafsu nakalnya, pasti dibahas. Ditentangkan dia. Itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita menolak, kenapa kita tidak menerima? Karena itu sifatnya, sifat nafsu itu sendiri. Memang sifat akal itu. Yang sesungguhnya akal ini belum tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Belum tunduk dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita berguru ini adalah untuk mengenalinya. Biar kita tahu mana yang sebenarnya. Biar kita dalam hari-hari kita itu, yang kalau dibilang tak ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena dipermasalahkan. Siapa yang mempermasalahkannya? Nafsu. Di mana nafsu itu? Yang ada pada diri kita saat ini. Wah, tuan-tuan dan puan-puan, tidak jarang kita lalai. Makanya orang ingat Allah tuh terkadang dia, insya Allah dia terlindungi. Walaupun belum mengenal lah. Saya tidak bicara nafsu ini kan banyak ya. Semakin halus ada. Tergantung derajat orang yang menjalankannya. Tapi itulah dia. Kenapa selalu ada pertentangan? Karena sifat akal tuh, tuan-tuan dan puan-puan, dia hanya satu aja dia. Kalau nggak baik, buruk. Kalau tuan lihat buruk, dia mau baik. Wah, itu pula. Tuan buat buruk nih kan. Si akal tuh bilang, alah kau nih buat baik kau sekali, kenapa? Katanya, kau masa kau buruk aja? Dia pertentangan terus. Ketika tuan-tuan buat baik, dia mau yang buruk. Itu sifatnya. Dia tak mau terima. Kenapa? Si nafsu ini tidak bisa menerima baik dan buruk itu. Gak bisa dia.
Dia nggak bisa terima dua-duanya. Itu sifatnya. Dia satu aja dia. Itulah sifat si nafsu. Dan sifat si nafsu itu adalah tuan-tuan dan puan-puan. Dia itu sesungguhnya dia itu berprasangka. Nah itulah dia. Dia tidak duduk pada kebenaran itu. Nah itulah yang kita lalui hari ke hari. Dan itu yang kita jalani. Nafsu itu bisa dia tempatnya pemahaman masuk dari situ. Nah situ dia, pemahaman segalanya dia bisa masuk. Yang mana dia akan bertentangan selalu dengan kenyataan. Bertentangan selalu dengan kebenaran. Bertentangan selalu kepada Allah itu. Makanya kenapa ya terkadang kita masih berharap, ada harap awak. Karena awak masih duduk di nafsu itu. Otak awak nanti awak buang harap dalam harap. Itu karena apa? Karena keadaan kita masih itu. Masih di situlah awak nih. Tidak bisa kita menerima utuh gitu, keseluruhan. Belum bisa. Karena yang bisa menerima utuh itu, yang bisa menerima kebenaran itu, yang bisa menerima seluruhnya itu, baik buruk, itu adalah yang punya. Yang menciptakan, yang punya. Siapa yang punya? Allah Ta'ala itu sendiri. Mana ada orang dia yang buat? Maka selagi kita tidak mengenal, tidak bisa merasakan Allah itu, maka kita berdirilah di satu sisi saja. Main kita di situ aja. Main kita di baik, buruk, sangka, itu aja. Tak bisa kita keluar. Macam manapun tuan-tuan dan puan-puan, siapapun itu, selagi dia tidak berjalan pada pengenalan pada Allah nih, sampai dia bisa mengenal dan menandainya, capek pun awak berdebat, capek pun awak bicara, situ aja lah kita. Karena intinya itu. Nah, makanya tuan-tuan dan puan-puan kita berguru nih sesungguhnya untuk melihat itu, untuk menyaksikan itu, untuk mengenali. Nah, kita kenalilah itu. Sanggup Tuhan begitu datang sesuatu, sanggup Tuhan menolaknya. Misal Tuhan dalam keadaan galau, tak enak nih. Sanggup Tuhan untuk menolaknya. Salah satu hal yang tidak mengenakkan bagi kita tertimpa pada awak. Itu kan kejadian dari luar yang menimpa awak nih. Sanggup kita untuk menolaknya. Karena itu Allah punya. Enggak kan? Oke, kalau tidak, kenapa awak kena? Nah itu masalahnya. Kenapa kita terkena imbas terhadap ketidakenakan itu? Karena kita duduk di situ. Duduk di nafsu, akal bermain. Duduk di situ. Tidak kita duduk di Allah tuh. Otomatis itu. Otomatis dia. Itulah wujud diri awak. Otomatis. Gak bisa dibilang, oh, tuan-tuan bawa-bawakan pun. Enggak, aku gak adanya. Perasaanku biasa aja. Ingat Allah aja. Balikkan ke Allah aja lah. Tidak. Gak bisa. Sampai kapan? Sampai dia mengenal itu. Apapun yang ditimpakan kepada dia. Karena dia kalau sudah tahu itu perbuatan Allah. Dan yang mana si nafsu itu menangkapnya. Sama dia tak ada masalah. Tergantung si nafsu ini pokoknya dia kebalikan aja. Datang yang buruk nanti macam tuh akal pikiran awak. Dia bertentangan aja tuh. Kau dikasih yang buruk, harusnya kau baik kau gini. Dikasih yang baik nanti, duduinya. Jadi itu dia. Nah, kita yang jadi masalah bukan perbuatannya, bukan apa yang terjadi pada kita sesungguhnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita
memandangnya, bagaimana kita merasakannya. Kalau yang ditangkap oleh nafsu, tandanya awak ini masih di dalam diri ini berkembang biak. Dia sangat mempengaruhi hati, pikiran, perasaan kita. Kenapa dia bisa sangat mempengaruhinya? Karena Allahnya kecil. Itu. Nah, karena diri kita masih menjadi diri si nafsu itu. Akal kita masih dipengaruhi oleh nafsu itu. Bukan Tuhan mentang-mentang berjalan kepada Allah ini lantas Tuhan nanti terhindar dari mara bahaya. Lantas Tuhan ini tidak berhadapan dengan yang buruk. Mau Tuhan yang baik aja. Yang Tuhan lakukan ibadah yang baik saja. Bukan. Bukan. Allah itu rukun iman yang ke-6 itu apa namanya? Qada dan qadar itu. Baik dan buruk itu. Memang itu hidup ini. Hidup ini kan seperti dua mata uang. Siang malam, baik buruk. Jahat baik. Pahala neraka. Kan itu. Itulah gambaran hidup. Karena kalau nggak ada itu nggak ada kehidupan. Kenapa ada yang baik? Karena ada yang buruk. Kalau nggak ada itu nggak ada kehidupan. Tetapi kan kita nggak mau di satu sisi. Kalau ada di satu sisi berarti kita hidup ini dalam kesempitan namanya. Hidup yang baik aja kesempitan lah. Nggak kenal deh yang buruk. Tinggi hati lah dia. Kau nggak sholat kau. Cuma aja kau pakai peci, sholat pun enggak. Ono dia hidup yang mau yang ibadah aja dia. Nggak kenal dengan Allah tuh. Apabila dia kenal, setelah dia mengetahui, oh ini, ya, ini perbuatan Allah. Semua tahu ini perbuatan Allah Ta'ala. Mana ini yang bilang. Tapi terkadang dalam hati, pikiran, dan perasaan, kena dia. Masuk dia ke akal. Masuk dia ke akal tuh. Jadi penilaian. Walaupun tuan-tuan, itu kita bicara hal yang baik. Masuk dia penilaian. Ketika masuk penilaian, didudukinya pula tuh. Kadang kita kan banyak gitu tuan-tuan dan puan. Saya pun gitu tanpa sadar. Ketika awak dudukin, ketika awak menjadi itu, maka awak bukan. Awak menjadi hal itulah dia. Ini ada masalah nih dengan anak nih, ada masalah nih dengan istri nih, ada masalah dengan ini nih. Awak cakapkan sama orang, awak ini kan sama orang. Masalah itu ditolak sama si nafsu. Nafsu tuh kerjanya itu mana nih? Nggak mau dia. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menerima. Itu dia. Dia diciptakan Allah yang ada pada diri kita tak punya kemampuan untuk menerima. Karena dia tidak punya kemampuan apapun. Karena sesungguhnya si nafsu ini baik dalam bentuk akal, baik dalam sangka dan sebagainya itu adalah ilusi, nggak adanya itu. Yang ada kan kebenaran. Tapi karena dia masuk kepada awak nilailah kebenaran itu. Ketika dia masuk sama awak nilailah buruk itu, awak tolaklah buruk itu. Karena masuk ke situ dia. Sehingga inilah yang menjadi dinding kita kepada Allah itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada cara lain untuk mengenalinya. Bergurulah dengan sungguh-sungguh. Karena ini bukan persoalan kayak kita sekolah. Ini persoalan diri awak nih. Itulah dia. Bukan persoalan suka nggak suka. Suka awak berguru, nggak suka awak nggak. Bukan. Ini persoalan mau selamat nggak diri awak nih. Itu. Maukah kita seperti kebanyakan orang awam yang hidupnya dalam lingkup hawa nafsunya. Uang dicari. Begitu cari berapa, habis. Besok cari lagi. Putaran itu aja. Oh, kalau gitu nggak usah cari duit. Bukan itu persoalannya. Kita mengenali apa yang menjadi perbuatan Allah itu. Itu dia. Kenapa si nafsu ini pintar dia. Terus dia mau diambilnya.
Ketika diambilnya, Allahnya hilang. Tapi kalau ketika Allahnya dirasakan Allahnya sebagai perbuatan dan sebagainya, nampak kebenaran tuh, terpandang Allah tuh. Itulah hidup yang benar. Bukan hidup dalam sangka. Ketika kita masuk kepada harap tadi, harap itu salah satu. Itu dalam sangka. Ketika kita dalam sangka, ya Allah, ini bukan soal dosa. Ini bukan soal apa, Tuhan dapat apa, tidak. Ngapain kita hidup dalam sangka? Ngapain kita hidup dalam praduga? Kita hidup maunya dalam kebenaran tuh. Nah, itu. Itulah dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan semuanya yang ada di sini ini adalah tuntunan. Mengaji malam Jumat, mulai malam Selasa sampai malam. Ini tuntunan nih. Untuk memunculkan, untuk menumbuhkan rasa ketauhidan. Masih itu ya. Bukan ini yang istilahnya bukan ini sebenarnya. Muncul rasa ketauhidannya. Kita punya sandaran. Kita punya acuan. Kita punya panutan. Yang mana panutan ini nanti akan mengenalkan kita. Akan mengenali apa namanya ya. Untuk mengenali diri lah. Kalau kita bilang kan udah tahu semua. Dan mengenali Allah Ta'ala ini. Mengenali Allah Ta'ala supaya kita tidak tertipu. Supaya kita hidup tidak dalam ilusi. Selama ini kita hidup dalam ilusi. Hidup dalam ilusi itu adalah hidup dalam pertentangan. Baik, buruk. Ditinggalkan suami dan istri, hubungan suami istri bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Karena kita pandangan akal. Udahlah sekitar kita mandang pakai nafsu semua. Kan begitu. Semua pakai nafsu nih. Pulang ke rumah semua pakai nafsu. Masuk ke kawat pakai nafsu. Itulah yang dihadapi. Awak lagi pakai itu. Ya sudah klop. Makanya kita supaya kita tidak tersesat. Benar-benarlah kita. Karena begitu kita keluar nanti dari sini. Udah yang kita hadapi itu. Mau kita terus-terus begitu kan enggak? Mau kita hidup dalam kebohongan? Kan tidak. Kalau enggak kan kita hidup dalam kebohongan. Di bawah perintah nafsu. Nafsu itu tak ada istilahnya. Saya pun belum kenal kalinya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita semua bisa merasakan. Semua hidup dalam kebohongan. Semua hidup dalam impian. Aku kerja, aku dapat uangku sekian. Nanti aku akan kubuatkan ini. Aku kerja, aku dapat uang, nanti aku kasih sama istriku supaya istriku sayang sama aku. Kan itu kita. Padahal tidak begitu. Sayang istri itu bukan karena itu. Kita kan udah ketipu nih. Kenapa? Kita nggak mengenali apa yang terjadi pada diri awak nih. Maupun yang di luar awak nih. Sekarang kita mau mengenalinya supaya kita tidak tersesat. Sesat itu bukan Tuhan sesat di jalan, tidak. Sesat Tuhan itu atau sesat kita itu adalah sesat yang mana kita terjebak kepada satu hal yang tidak benar, yang ilusi. Kalaupun benar kali dia ilusi, kalaupun salah nanti ilusi. Itulah dia. Itu dia kuncinya tuan-tuan dan puan. Kalau kita pakai hawa nafsu, dia hidup pada satu sisi saja. Kan enggak kayak mana ya? Kalau kita keluar nanti, kalau apa nanti, ketika kita lihat orang, kan muncul tuh kontra kan. Udah paten kali pun orang tuh, iya tapi harusnya begini. Itu kata nafsu tuh, iya harusnya begini. Tak ada, dia bilang terima. Karena yang nerima itu adalah Allah Ta'ala. Karena dia punya. Dia yang nerima. Kita pakai nafsu itu ya ada tertolak terus. Tolak terus. Dari gaya jalan aja bisa salah. Duduk kita berempat aja kalau ada apa salah. Kecuali kita bercanda itu beda.
Nah, itu dia, cepat dia nangkapnya. Tak ada yang tak dibahas. Tak ada yang dia terima. Tak ada. Itulah yang akan, apakah nanti kita setelah mengenal Allah itu tidak dijumpai? Ya dijumpai, cuman dia sudah bisa menandainya. Dia sudah tidak dalam ilusinya lagi. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, jangankan kenal, menyentuh aja belum, berarti bagaimana keseharian awak? Logikanya keseharian awak ini, hidup mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi itu, hidup dalam berilusi. Ilusi itu bukan ngayal macam-macam. Gak benar terus. Nah, itulah dia. Kontra aja buat. Gak pernah dia masuk dia ke dalam sini. Terimanya. Masuk dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah bukakan. Dikasihnya satu rasa. Ini kan enggak. Masuk dia ke sini. Datang sini nilai. Nanti gitu lagi. Sampai kapan? Nah, itu. Maka sungguh-sungguhlah. Doakan saya, doakan kita semua. Sungguh-sungguhlah kita untuk berguru. Karena tak ada cerita Tuhan. Dengan berguru inilah kita bisa mengenali. Yang kita kenali itu ya apa yang menjadi untuk kita nantinya. Bukan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.